Wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto menambah pos kementerian hingga 40 terus menuai kritik. Tak hanya soal jumlah yang melebihi ketentuan undang-undang, namun penambahan kementerian diduga untuk mengakomodasi pendukung dan calon pendukung koalisi besarnya. Untuk membahasnya sudah ada Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, Bivitri Susanti, dosen STHI Jentera, dan pengamat politik Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat sore Mbak Bivitri, Mas Daniel dan Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore Mbak. Baik, saya ke Mas Daniel dulu. Mas Daniel, ini wacana penambahan pos kementerian menjadi 40, awal mulanya ide siapa nih Mas Daniel? Pertama, saya tidak tahu ini terkait dengan ada isu, sebutlah begitu, kemudian seolah-olah ada sesuatu yang pasti terkait dengan penambahan 40 kementerian, sumbernya dari mana. Sampai dengan detik ini kami tidak tahu. Yang jelas hari ini, per detik ini Pak Prabowo masih berusaha menurunkan, menderifikasi semua visi, misi dan program beliau dalam bentuk institusi. Artinya menginstitusionalisasikan program-program beliau. Artinya program-program ini akan diakselerasi di institusi mana, dan kemudian bagaimana merevitalisasi institusi, kementerian, dan badan yang sudah ada pada saat ini. Pak Prabowo masih dalam upaya menderifikasi semuanya itu, belum dalam dalam kesimpulan untuk menambah kementerian atau mengurangi kementerian. Jadi kalau kemudian ada pemisahan, kemungkinan iya, artinya ada pemisahan kementerian yang tadinya satu kemudian dipisahkan, atau ada penggabungan. Nah, itu sudah mulai dibahas. Nah, terkait dengan misalnya ada program-program yang menjadi program utama dan unggulan, nah itu juga memang sedang dibahas. Tapi kemudian apabila ada 40 kementerian, hal itu semua masih dalam proses pembahasan, dan belum ada keputusan satupun terkait dengan hal tersebut. Oke, Mas Adi, kalau dilihat dari hitung-hitungannya ini, jika memang ditambah pos kementeriannya ini untuk mengakomodir jumlah yang begitu besar dari parpol pendukung, atau memang murni untuk akselerasi kinerja, percepat realisasi visi misi Prabowo Gibran? Ya, saya kira kalau kita membaca kecenderungan sentimen pembicaraan publik, ketika muncul isu soal penambahan jumlah nomenklatur kementerian, tentu ini dikaitkan dengan soal kemungkinan politik akomodasi. Karena kan ada intensi paslon nomor 2 ini kan akan mengajak partai-partai politik lain di luar partai pendukung nomor 2 yang saya kira memang membutuhkan postur dan komposisi kabinet yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Saya kira dalam konteks itulah kemudian menjadi perdebatan-perdebatan publik yang dikhawatirkan dengan penambahan kementerian ini bukan akselerasi kinerja yang sebenarnya bisa jauh lebih meningkat, tapi justru akan menjadi benalu karena memang satu, ini akan membebani anggaran negara, yang kedua secara birokrasi akan semakin gemuk dan akan semakin tambun. Oke, tapi ditahan dulu di situ Mas Adi. Kalau dihitung-hitung 34 cukup tidak untuk mengakomodasi para pendukungnya nih? Saya kira mestinya cukup ya. Tentu dengan mengurangi komposisi jatah menteri dari kalangan profesional. Belakangan ini kan orang kemudian mulai bicara, termasuk calon wakil presiden yang definitif terpilih itu, Gibran, bicara tentang bahwa kabinet di masa yang akan datang dari kalangan profesional juga akan banyak. Bagi saya saat ini sudah nggak relevan membandingkan dari profesional dan dari partai politik. Justru melihat yang dari kalangan profesional itu kinerja politiknya nggak terlampau bisa diharapkan. Mungkin hanya akan kita lihat satu atau dua dari kalangan profesional, tapi betul-betul bekerja secara maksimal. Bahkan kalau setahu saya, menteri dari kalangan profesional selama ini juga kan bagian dari titipan-titipan dari partai politik tertentu, terutama partai-partai yang saat ini memenangkan pertarungan. Bahkan kita tahu Mbak, bahwa partai-partai dari kalangan profesional per hari ini adalah mereka yang sebenarnya inline
punya kedekatan dan punya backing politik dengan partai-partai, terutama partai pemenang pemilu. Kalau kita cek satu persatu, misalnya Sri Mulyani, Retno, Basuki, Teten Mas Duki, dan seterusnya, adalah mereka yang sebenarnya tidak terlampau berdiri sendiri, tidak lahir dalam ruang hampa. Tapi publik taunya sosok-sosok profesional ini adalah mereka yang sebenarnya punya kedekatan dengan partai, terutama partai penguasa, dan dekat dengan presiden. Termasuk Oke, PSS, yang termasuk misalnya yang jadi Menteri BUMN adalah mereka yang saya kira baik. tarikan politiknya itu dekat dengan penguasa dan pemenang pemilu. Jadi Oke, bagi itu udah nggak relevan lagi. 34 menteri saya kira ideal. Postur ini bagi saya adalah postur yang ramping. Tinggal dikurangi aja dari kalangan profesional sehingga seluruh kepentingan politik dari partai bisa diakomunikasi dengan baik. Oke, Mbak Bivitri, kalau berdasarkan peraturan perundang-undangannya bisa tidak untuk menambah pos kementerian ini? Undang-Undang Kementerian Negara pasal 15 mengatakan maksimal 34 Hmm, kementerian. Nah, tapi kalau tadi kita dengar wawancaranya Bang Habib tadi ya, bilangnya diubah saja undang-undangnya. Ya tentu saja kalau bicara undang-undang bisa diubah sih bisa saja ya. Kita tahu mau undang-undang mineral batu bara kayak apa saja bisa diubah kapan saja. Tapi kan persoalannya apakah perlu atau tidak dalam konteks hari ini. Dan kita harus lihat juga dari segi proses pembentukan peraturan perundang-undangan, itu juga ada undang-undangnya 12 2011 dikatakan bahwa dari perencanaan itu sudah harus ada undang-undangnya. Nah, saya sudah cek, memang benar dalam prolegnas 5 tahunan, revisi Undang-Undang Kementerian Negara itu ada, tapi untuk prioritas tahun ini sebenarnya tidak ada. Jadi kalau mau dipaksakan lewat DPR, maka sebenarnya akan ada, kalau dipaksakan tahun ini ya, maka sebenarnya akan ada melangkahi proses atau tahapan yang normal. Karena sebenarnya dia tidak masuk perencanaan tahun ini. Nah, tapi kan pertanyaannya itu lagi, apakah memang dibutuhkan atau tidak? Karena kita harus lebih lurus ya, fokus melihatnya. Kinerja itu tidak ditentukan oleh kuantitas, mhm. tapi kita lihat kewenangannya. Tapi menurut Anda dibutuhkan tidak dari perspektif Anda? Menurut saya sih tidak perlu 30, kita bandingkan aja tadi seperti juga kutipannya Prof. Mahfud tadi ya, 15 orang saja untuk di Amerika Serikat yang jumlah penduduknya hampir sama dengan Indonesia dan secara geografis juga luasnya sama. Jadi poinnya adalah kewenangan, bukan soal kuantitasnya berapa. Kalau bicara kuantitas berarti kita bicara dalam konteks yang Mas Adi sampaikan tadi. Jangan-jangan kita membicarakan konteks pembagian kekuasaan saja, bukan pelayanan publik. Oke, gimana Mas Daniel menjawab itu? Konteks bagi-bagi kekuasaan. Ingin dibangun Pak Prabowo adalah sektor-sektor, bidang-bidang yang memang ingin diakselerasi, itu saja. Dan Pak Prabowo memang ingin fokus pada beberapa sektor yang menjadi unggulan yang selama ini ingin diakselerasi oleh Pak Prabowo. Itu pertama. Kemudian kedua, tentu kita pahami betul bahwasannya kita membutuhkan tim kerja yang efektif dan memang tidak terlalu memberatkan keuangan negara. Dan institusionalisasi yang ingin dibentuk, misalnya ada pemisahan segala macam, itu yang diukur tentu adalah efektivitasnya. Kemudian yang ketiga, dalam pembentukan kabinet kali ini, kalau kita bikin syarat, Pak Prabowo itu bikin beberapa syarat, tapi ada 2 syarat utama. Dan yang pertama itu adalah integritas, artinya siapapun, baik itu dari unsur partai maupun dari unsur non partai yang diajukan kepada Pak Prabowo itu harus memenuhi syarat integritas. Karena beberapa kali dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwasannya beliau ingin memastikan praktek pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi. Artinya mereka-mereka yang berintegritas itu mendapat ruang yang lebih luas untuk berada di kabinet Pak Prabowo. Kemudian yang kedua tentu adalah kompetensi. Ini tadi yang disebut kabinet ahli dan sebagainya. Jadi saya sepakat tadi dengan yang disebut oleh Mas Adi. Tidak penting sebenarnya kami melihat apakah dia orang partai atau non partai. Yang terpenting dari semua itu dia punya kompetensi, dan kompetensi itu lalu apakah partai politik. Lalu apakah jika sudah memenuhi syarat kompetensi dan lain-lain hal yang seperti disyaratkan oleh Prabowo Subianto,
kemauan ini akan untuk mengakomodir? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita juga masih membahas soal wacana adanya penambahan pos kementerian menjadi 40 di di pemerintahan Prabowo Gibran. Saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda melihatnya, jika wacana ini memang betul terjadi, apakah ini menjadi merupakan dampak dari koalisi gemuk yang memang banyak sekali yang mendukungnya. Belum lagi ada partai-partai kecil, belum lagi dari pihak-pihak tertentu yang sudah dalam tanda kutip menitipkan nama. Ya, saya kira sebenarnya sekalipun ada koalisi gemuk ya, koalisi-koalisi yang ada penambahan dari partai yang kalah dalam pemilu, saya kira memang tidak harus menambahkan jumlah kementerian, Mbak. Bagi saya rumusnya sederhana, jadi kalangan profesional itulah yang kemudian harus dipangkas untuk digantikan dengan menteri-menteri yang kalah dari partai politik lain di luar pendukung nomor 2. Jadi itu jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien. Nah, lalu bagaimana untuk mengakomodirnya kalau di luar kementerian? kan sebenarnya sederhana. Sebut saja misalnya Gerindra itu menterinya 8 atau 10. Setelah itu Golkar ada 6, Demokrat ada 3. Kemudian misalnya PAN ada 3 ataupun 4. Baru setelah itu tambah partai-partai yang lain. PKB dapat 2, Nasdem dapat 2, PKS dapat 2. Masih banyak, Mbak, jatah menteri yang lain. Kuncinya kurangin pihak-pihak yang selama ini tidak punya kontribusi apapun. Cuman problemnya banyak menteri yang sebenarnya titipan atas nama kalangan profesional, atas kalangan di luar non-partai, tapi dia sebenarnya berafiliasi dengan kepentingan politik ya, terutama partai politik ataupun bahkan partai-partai penguasa yang selama ini cukup determinan bisa menentukan siapa yang menjadi menteri. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya kalau mau perdebatannya agak sedikit lunak, selama ada jaminan bahwa penambahan nomenklatur kementerian itu bisa menggaransi bahwa kinerja menteri itu bisa maksimal secara 100%, bisa kerja ngebut ya 400%, saya kira jangankan 40, 100 kementerian pun pasti publik tidak akan ramai. Cuman kan problemnya kalau tak ada garansi dengan penambahan nomenklatur kementerian itu, menteri-menterinya itu kerjanya underperform, tidak maksimal, dan bahkan biasa-biasa saja. Tentu wajar kalau kemudian nomenklatur kementerian yang ditambah ini hanya sebatas akomodasi politik. Oleh karena itu Bang Dhanil, bagi saya kalau memang betul mau ditambahkan jumlah menterinya, dengan catatan wajib hukumnya menteri yang ditambahkan ini mampu bekerja dengan baik, mengakselerasi visi misi yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran, tentu untuk menuntaskan supaya keinginan-keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang tak lagi terjebak dalam middle income trap itu bisa diwujud. Tapi itu lagi, kalau nambah menteri kinerjanya nggak benar, nggak maksimal, wajar kalau kemudian penambahan menteri ini justru akan menjadi benalu dan merusak bagaimana tatanan sistem politik dan tatanan hukum di undang-undang itu diubah. Baik, saya ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, kalau menurut Anda sendiri wacana ini bisa tidak atau mungkin terganjal tidak mungkin dari pihak oposisi atau dari PDIP, dan jikalau tidak terakomodir penambahan kursi atau pos menteri ini, ada tidak dampak politik yang akan dirasakan Prabowo Gibran? Ya, yang pasti terganjal sih jelas sangat mungkin karena situasi dari segi formalnya tadi ya, belum ada perencanaannya dan lain sebagainya, dan upayanya sebenarnya sekarang tengah dilakukan, makanya direkrut rame-rame. Ini tinggal yang kita semua bisa dengarkan, tinggal PDI Perjuangan sebenarnya yang masih bertahan, yang lainnya sudah mau mendekat semua. Tapi bagaimanapun memang ada satu persoalan besar di situ, karena publik juga menyorotinya dengan penuh perhatian begitu ya. Nah, tapi ada jalan keluar lainnya yang juga dari sekarang mesti kita perkirakan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena sekarang kita tahu sudah tercermin juga melalui putusan 90 yang heboh itu, bahwa mengubah undang-undang pun bisa melalui Mahkamah Konstitusi sekarang. Saya tidak setuju itu, tapi itulah yang sudah terjadi berkali-kali. Nah, itu mungkin jadi jalan keluar lainnya. Makanya saya kira bagus sekali ada diskusi malam hari ini justru untuk mengingatkan publik semuanya bahwa ini bukan persoalan kecil loh, bukan main jumlah mau 34 atau 40 atau 40 berapa, tapi ini adalah persoalan bagaimana nanti anggaran negara kita
yang sebenarnya lagi juga menghadapi banyak tantangan ya dengan krisis ekonomi segala macam, utang yang luar biasa besar, Ya, kemudian harus dialokasikan untuk penggabungan maupun maksud saya malah pemisahan kementerian yang implikasi anggarannya luar biasa besar, implikasi kepegawaiannya juga besar, dan kita akan menjadi sebuah birokrasi yang sangat gemuk dan bisa jadi malah akibatnya bukannya efektivitas, tapi bisa jadi pelayanan publik malah tidak terjamin karena ada potensi tumpang tindih kewenangan. Itu oke. juga yang harus dibaca dalam situasi manajemen atau hukum administrasi negara. Oke, Mas Daniel terakhir, sebenarnya seberapa serius sih wacana penambahan pos kementerian ini dan bagaimana Anda menanggapi pernyataan dari Mahfud MD yang menyatakan jika kebanyak pos kementerian justru makin besar pula peluang korupsi? Ya, pertama tadi saya sebutkan ini dalam proses pembahasan dan tidak ada satupun keputusan yang sudah dibuat oleh Pak Prabowo terkait dengan penambahan jumlah kementerian. Yang ada adalah Pak Prabowo sedang berusaha menderifikasi semua program dan visi beliau dalam bentuk institusionalisasi program-program tersebut. Itu pertama. Kemudian kedua, kritik terkait dengan semakin besarnya birokrasi, semakin besarnya lembaga kementerian, lebih banyaknya lembaga kementerian, kemudian besar juga potensi korupsi, saya bersepakat dengan hal tersebut. Nah, oleh sebab itulah makanya Pak Prabowo sangat berhati-hati terkait dengan menderifikasi program-program beliau dalam bentuk institusionalisasi. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh pengamat, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan sebagainya tentu akan diperhatikan oleh Pak Prabowo dengan baik. Baik, terima kasih Mas Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, Mbak Bivitri Susanti, dosen STHI Jentera, dan juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Assalamualaikum. Mas